space. Halo semua warga gagal dan beban keluarga yang merata di seluruh Indonesia, selamat datang di channel Saint Movie. Dan kali ini gue akan mengulas sebuah film bergenre fiksi ilmiah, opera antariksa, yang dirilis di Netflix tahun ini. Film ini disutradarai oleh Jo Sung Ho dan dianggap sebagai film luar angkasa Korea pertama. Film ini memiliki alur yang mudah dipahami dan juga tidak mengandung unsur-unsur fisika yang terlalu rumit seperti paradoks dan time traveling, dan tentunya konflik yang diangkat merupakan sebuah berita yang tidak asing lagi, yaitu bagaimana cara membuat koloni baru di Mars. Sedikit penjelasan bahwa di film ini semua orang menggunakan bahasa dari negaranya masing-masing, dan cara agar mereka bisa mengerti satu sama lain adalah dengan menggunakan sebuah alat translator yang mereka pasang di lubang telinga mereka. Scene diawali dengan kondisi dunia pada tahun 2092 yang sudah dilanda krisis energi dan pencemaran lingkungan yang sudah tidak ada obat. Lalu muncullah sebuah perusahaan bernama UTS Corporation yang membangun bumi baru berbentuk datar dengan gravitasi buatan serta kondisi siklus alam yang menurut proses alami di bumi. Namun sayangnya hanya beberapa orang yang terpilih serta diizinkan untuk naik dan menjadi warga UTS yang resmi. Sementara mereka yang tidak memiliki dana dan tidak lulus uji dibiarkan untuk tetap berada di bumi dan menghirup udara yang tercemar. Di luar angkasa, orang-orang yang tidak memiliki dana yang cukup maupun orang-orang yang dikeluarkan dari UTS bekerja sebagai penyapu ruang angkasa dan pengepak barang. Karena populasi manusia yang bukan atau non-warga UTS sangat banyak, UTS membuat peraturan dan perpajakan yang sangat keras, serta sistem keamanan yang ketat demi menjaga UTS tetap aman. Scene beralih ke para wartawan dari bumi yang datang ke Tanah Eden atau Bumi Baru. Bersama dengan seorang guide, mereka diantar untuk bertemu dengan seorang pemimpin dari perusahaan UTS yang bernama Dr. James Sullivan. Dr. Sullivan bukan hanya manusia terkaya, namun juga manusia tertua dengan umur 152 tahun. Tanpa basa-basi, wartawan dari bumi langsung menyodori Dr. Sullivan dengan berbagai macam pertanyaan mengenai 95% populasi manusia yang ditinggalkan di bumi. Dr. Sullivan memberikan jaminan untuk membawa 95% populasi manusia ke planet Mars. Cerita berlanjut dan kali ini kita diperkenalkan dengan karakter-karakter utama yang akan menjadi pembela kebenaran di film ini. Mereka adalah Kim Tae-ho, Tiger Park, lalu Bob, yaitu seorang robot android dengan seorang kapten yang bernama Kapten Jang. Mereka semua adalah sebuah kru di kapal penyapu ruang angkasa yang bernama Victory. Kemudian scene berlanjut ketika kru Victory sedang melakukan perebutan pesawat antariksa dengan kapal-kapal penyapu lainnya. Setelah mereka berhasil mendapatkan puing antariksa itu, mereka mencoba untuk masuk ke dalamnya dan menemukan seorang anak di dalam pesawat itu. Dan tak hanya itu, mereka juga membawanya ke kapal Victory. Tak lama, sebuah laporan berita menyiarkan bahwa terdapat seorang anak yang berwajah sangat polos bernama Dorothy yang ternyata adalah sebuah android pemusnah massal yang diciptakan oleh organisasi Black Fox atau Rubah Hitam. Mereka pun menjadi panik dan bersembunyi di ruangan masing-masing karena mengetahui bahwa anak yang mereka bawa adalah Dorothy, si android pemusnah massal. Ketika mereka sedang bersembunyi, Dorothy melihat sebuah pohon tomat yang telah layu dan mendekatinya untuk membuat pohon itu hidup kembali. Karena merasa tidak begitu terancam, kru kapal Victory lalu mengecek semua barang yang dibawa oleh Dorothy. Dan ternyata, anak itu memiliki sebuah smartphone dengan panggilan yang tidak terjawab dari seorang bernama Kang Hee-won-yu yang diasumsikan sebagai pemimpin Rubah Hitam. Mereka pun berusaha untuk menelpon balik dan melakukan penawaran untuk mengembalikan Dorothy sebesar $2 juta. Dan mereka pun sepakat untuk bertemu di klub malam. Mereka pun bertemu di klub malam. Ketika transaksi sedang berlangsung, Dorothy ternyata tidak ada di dalam tas yang dibawa oleh Kim. Dan siapa yang menyangka bahwa Dorothy tengah berkeliaran di antara banyaknya kerumunan orang di klub malam.
Di saat yang bersamaan, diam-diam tentara dari UTS melakukan penembakan secara massal demi mencari Dorothy. Tak lama setelah penembakan terjadi, Kim datang bersama dengan Tiger untuk menyelamatkan Dorothy. Di saat yang sama, salah seorang pasukan UTS melepaskan tembakan kepada Dorothy. Dan ajaibnya, mata dari Dorothy berubah dan mengeluarkan perisai yang tak kasat mata yang menggagalkan tembakan tersebut. Singkat cerita, dengan berbagai usaha untuk kabur dari klub malam tersebut, mereka berhasil sampai di kapal. Di sana, Dorothy yang tengah sibuk menggambar dan bermain didatangi oleh Kapten Jang. Kapten Jang pun sudah menanyai Dorothy siapa nama aslinya. Dan Dorothy pun berkata bahwa codename adalah nama asli Koreanya. Namun di sana, Kim mengabaikan perkataan Dorothy dan tetap menganggap Dorothy sebagai android. Di sisi lain, Tiger tetap ramah dengan Dorothy dan menyarankan semuanya untuk menjaga Dorothy. Namun Kim tetap tidak peduli dan menolak ide dari Tiger serta pergi untuk membuat panggilan lain dengan Mr. Kang sebagai percobaan kedua untuk melakukan negosiasi ulang. Singkat cerita, tomat yang sebelumnya telah dihidupkan kembali oleh Dorothy menjadi subur dan berbuah lebat. Dorothy dan Kim mengambil semua tomat yang ada lalu menjualnya kepada para buruh yang ada di sana dengan harga $1 untuk setiap buahnya. Setelah mereka selesai menjual semua tomat yang mereka miliki, Dorothy dibawa kepada Boobs untuk dirias sebagai bentuk penyamaran. Selama dirias, Boobs menceritakan semua latar belakang dari kru kapal Victory kepada Dorothy. Dimulai dari anggota yang pertama yaitu Boobs, sebuah android yang digunakan sebagai alat yang bisa kita sebut sebagai tentara robot yang ditugaskan untuk melakukan serangan udara, memasuki daerah-daerah yang telah terkontaminasi dengan polusi yang tinggi, lalu melakukan pembantaian di sana. Namun karena beberapa alasan, Boobs memutuskan untuk menjadi seorang buruh di luar angkasa demi menabung uang dan melakukan operasi cangkok kulit. Kemudian anggota kedua kita diperkenalkan kepada Kim Tae-ho. Kim adalah seorang tentara UTS yang ditugaskan untuk membantu para imigran gelap dari bumi. Suatu hari ia membantai seorang ibu dari seorang anak yang masih bayi. Dikarenakan rasa tidak tega, Tae-ho pun mengambil bayi itu dan memberinya nama Sunny. Namun rasa tidak tegaan itu semakin berkembang ketika ia ditugaskan untuk membunuh kesekian kalinya. Karena kebaikannya, ia dituntut dan kewarganegaraannya dicabut dari UTS. Sehingga ia jatuh miskin dan hidup seperti gelandangan bersama Sunny di stasiun sampah antariksa. Suatu hari Tae-ho sedang berjudi bersama dengan para buruh yang ada di sana. Dan ia tidak menghiraukan Sunny yang pergi keluar tanpa pengawasan. Nasib sial menimpa Sunny, karena beberapa puing yang berada di stasiun sampah terlempar ke bawah dan menimpa tubuhnya. Sedangkan Tae-ho yang masih berada dalam ruangan selamat bercampur duka karena kehilangan anaknya. Dan untuk menemukan mayat Sunny, ia harus bekerja keras mengumpulkan uang sebagai penyapu sampah antariksa. Anggota ketiga dari kapal Victory adalah Tiger Park. Tiger dulunya adalah seorang bandar narkoba terkaya di bumi. Ia bekerja layaknya Robin Hood dengan cara menjual narkoba kepada orang kaya dan uangnya dibagikan kepada orang miskin. Namun karena terancam untuk dihukum mati, ia memutuskan untuk kabur dari bumi dan tinggal secara ilegal di orbit luar angkasa. Kemudian anggota terakhir dari Victory adalah kaptennya sendiri yaitu Kapten Jang. Kapten Jang adalah seorang gadis belia yang direkrut oleh UTS Genius Project untuk dijadikan insinyur. Di usianya yang ke-19 tahun, ia meninggalkan UTS dan membentuk sebuah organisasi bernama Organisasi Bajak Laut. Dan kemudian, dari sanalah ia mengetahui kebusukan dari UTS. Setelah itu, ia berusaha untuk membunuh Dr. Sullivan selaku CEO dari perusahaan UTS. Namun sayangnya percobaannya gagal serta menewaskan seluruh kru bajak lautnya. Sehingga ia memutuskan untuk memasukkan identitasnya dengan melakukan operasi mata. Tak lama setelah Boobs bercerita, sebuah sinyal panggilan dari Mr. Kang muncul. Sehingga Boobs langsung memberitahu Kim mengenai panggilan tersebut. Kim langsung mengangkat panggilan itu dan menyepakati negosiasi yang diberikan oleh Mr. Kang. Setelah itu Dorothy ingin buang air besar sehingga ia memutuskan untuk pergi ke toilet. Namun sayangnya Dorothy tak pergi sendiri karena ada seorang pria bertopeng yang mengikutinya dari belakang lalu menculiknya begitu saja. Seketika, Dorothy menjerit hingga terdengar oleh Kim dan Tiger.
Saat itulah Tiger dan Kim langsung mengejar Dorothy menyusuri pabrik. Namun pengejaran mereka tak berjalan mulus karena mereka dihadang oleh sekelompok orang bertopeng. Di sana Tiger dan Kim mampu melumpuhkan mereka semua. Dan ketika topeng dari salah seorang anggota kelompok dibuka, Kapten Zhang menemukan bahwa mereka adalah para buruh yang bekerja di pabrik antariksa. Ketika mereka diinterogasi, terkuaklah bahwa mereka adalah kelompok dari Black Fox, yaitu rubah hitam. Salah seorang di antara mereka yang bernama Karum mulai menjelaskan bahwa Black Fox bukanlah kelompok teroris, melainkan kelompok lingkungan yang ingin mencegah bumi menuju kepunahan. Dan Karum menjelaskan bahwa Dorothy bukanlah seorang android, melainkan seorang anak manusia dengan nama asli Codename. Dorothy lahir dengan penyakit bawaan yang membuatnya tak dapat disembuhkan, sehingga ayahnya yaitu Kang Hye-won-yu menyuntik Dorothy dengan nanobot yang ditemukan oleh ayahnya dari puing-puing luar angkasa demi keselamatan Dorothy atau si Codename itu sendiri. Namun Dorothy tak hanya kembali hidup, melainkan dapat memperbaiki struktur atom yang rusak di dalam setiap makhluk hidup. Hal inilah yang membuat Dr. Sullivan selaku pendiri UTS sangat berambisi untuk mendapatkan Dorothy. Karena dengan didapatkannya Dorothy, maka bumi akan benar-benar hancur dan ia dapat meyakinkan semua orang untuk pindah ke Mars sebagai planet layak huni yang baru. Dan sekarang rencana yang akan dilakukan oleh Dr. Sullivan adalah mengirim Dorothy dengan bom hidrogen ke arah bumi. Karena dengan begitu nanobot dapat dihancurkan di suhu yang sangat tinggi. Setelah ledakan itu terjadi, pabrik antariksa tempat kru kapal Victory bekerja akan hancur dan membuat Mars sebagai satu-satunya pilihan bagi seluruh umat manusia untuk hidup. Itulah sebabnya mengapa berita yang disiarkan ketika pertama kali Dorothy ditemukan oleh kru kapal Victory menuduh Dorothy sebagai android pemusnah massal. Scene berpindah kepada sang wartawan yang sebelumnya ingin mewawancarai Dr. Sullivan. Di sana Dr. Sullivan memberikan alasan mengapa ia tak membawa semua manusia yang ada di bumi untuk diselamatkan ke bumi buatan. Yang pertama dikarenakan DNA yang telah tercemar, dan yang kedua adalah karakter. Lalu Dr. Sullivan mulai bercerita tentang masa lalunya yang kelam, di mana ia kehilangan semua keluarganya dikarenakan sebuah perang yang diciptakan oleh manusia yang haus akan kekuasaan dan harta. Dan alasan itulah yang membuat Dr. Sullivan bertanggung jawab kepada semua warga yang ada di sana untuk tetap aman dan tak mengulangi masa lalunya yang kelam. Kemudian secara tiba-tiba, salah seorang temannya dibawa dalam kondisi tak berdaya dan di layarnya terdapat lambang Black Fox. Di sanalah sang wartawan diuji untuk membunuh temannya dengan dijanjikan harta yang berlimpah, udara yang bersih, dan tetangga yang ramah, serta hidup yang menjanjikan. I will make you a UTS citizen effectively. You see, and you resent the fact that you weren't. Dan tentu saja dengan tawaran yang sangat menggiurkan itu, sang wartawan pun tega membunuh teman seperjuangannya. Lalu Dr. Sullivan pun mengatakan bahwa inilah dirimu yang sebenarnya. Kau bukanlah orang yang membela kaum yang lemah, melainkan hanya sekumpulan orang yang tak bisa menerima kenyataan bahwa kau tak bisa mendapatkan tempat yang lebih baik. Orang-orang sepertimu tak layak untuk tinggal di bumi yang baru. Dan tanpa basa-basi, Dr. Sullivan langsung menikam wartawan itu dengan belati hingga tewas. Is your true nature and hatred are you a vile pollutant. The world will never be a better place while it's infected. Depends on doctors are space sweepers. Black Fox is not a terrorist. Di waktu yang sama, terdengar suara tembakan di luar ruangan. Dan ternyata mereka adalah para tentara dari UTS yang datang untuk mencari Dorothy. Semua anggota Black Fox dan kapal Victory bergegas menyelamatkan Dorothy dengan membawanya kabur bersama dengan Kim. Kim membawa Dorothy melalui saluran udara untuk menyelamatkan Dorothy dari kejaran tentara UTS. Kejar-kejaran pun berlangsung. Dan ketika Kim hampir saja berhasil sampai di kapal, salah seorang tentara berhasil meraih kaki Kim sehingga Dorothy terjatuh. Untung saja Tiger datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Dorothy dan berhasil kabur. Di tengah pelarian, mereka memasuki sebuah zona yang dipenuhi dengan nanobot pengurai. Yang dimana nanobot ini bertugas untuk mengurai setiap benda yang berada di dekatnya. Untung saja dengan kekuatan yang dimiliki oleh Dorothy, nanobot miliknya dapat mengontrol semua nanobot pengurai. Sehingga
mereka benar-benar bisa lolos dari kejaran tentara UTS. 우리 지금 들어간다. 이번엔 사고 좀 치지 말자고. Setelah itu mereka pergi ke markas Black Fox untuk menyerahkan Dorothy ke Dr. Kang. Sayangnya, ketika mereka berhasil sampai di sana, mereka telah dijebak oleh tentara UTS dengan ranjau yang mengelilingi mereka. Excluding crew life support. Dorothy and the Victory crew alive. Eliminate. Tak lama setelah itu, tentara UTS datang dan membunuh semua kelompok Black Fox termasuk Dr. Kang, lalu menculik Dorothy. Di sana, Dr. Sullivan datang dan langsung memberikan uang sebesar $4 juta untuk Kim dan kelompoknya. Kim mengambil uang yang diberikan oleh Dr. Kang, namun sebagian kru kapal Victory menolak untuk menerima uang itu dan berencana untuk mengambil Dorothy kembali sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya. Kim membawa uang itu dan memberikannya pada petugas UTS untuk mengambil semua yang tersisa dari Sunny kepada Kim. Barang-barang itu diantaranya pakaian, krayon, dan buku dengan tulisan Korea. Lalu Kim pun membaca buku itu. Dan di sana Sunny anaknya telah berjanji untuk menjadi orang yang baik sama seperti ayahnya. Hal itu mengingatkan Kim kepada janjinya untuk selalu menjaga Sunny dan mencintainya. Sayangnya hal itu ia langgar bagi anaknya yang masih lugu dan polos karena hilangnya pekerjaan dan uang. Dan kali ini, Kim tak mau mengulangi kesalahan yang sama sehingga ia memutuskan untuk kembali menjadi kru kapal Victory dan berencana untuk menyelamatkan Dorothy. 진짜 미친 거 아니야? 뭐야? 대호? 약속이 생각나가지고. 그래? 나와. Setelah semua itu, Dr. Sullivan melakukan siaran langsung untuk mengumumkan program pembaruan Mars sebagai bumi yang baru. Sedangkan Dorothy yang telah tertangkap diikat di tempat yang sama dengan bom yang telah dipersenjatai di pabrik antariksa. Sedangkan Kim yang telah kembali pun tanpa berpikir panjang langsung pergi bersama para kru untuk mencari Dorothy. Di saat yang sama, tentara UTS yang telah memantau mereka sedari awal langsung mengajar kapal Victory. Kejar-kejaran sengit pun terjadi. Kim dengan keahliannya mengendalikan kapal ruang angkasa dan Boobs dengan tombaknya untuk menghancurkan kapal bekerja sama agar bisa kabur dari kejaran tentara UTS. 박씨, 마지막 부탁이야. Singkat cerita, mereka berhasil untuk kabur dan mengalahkan kejaran tentara UTS. Mereka pun sampai di pabrik dan berhasil menyelamatkan Dorothy. Sayangnya mereka menemukan bahwa bom yang dipasang oleh tentara UTS tak dapat dijinakkan. Dan mereka hanya dapat melarikan diri bila berada radius 5.000 km dari ledakan bom. Mereka pun bergegas kabur dari pabrik untuk menghindari radiasi ledakan. Sayangnya mereka dihadang oleh salah seorang tentara UTS. Perkelahian sengit pun terjadi antara kru Victory dengan tentara UTS. Untungnya Tiger yang adalah seorang mantan bos gangster berhasil mengalahkan tentara itu dengan bermodalkan sebuah kapak. 손님들은 빠져. 박씨. 잡을 줄 알았지, 내 차례야! Ketika mereka keluar dari pabrik, mereka dihalangi lagi oleh sekelompok tentara UTS. Dan mereka pun mengirimkan pesan kepada semua kapal penyapu luar angkasa untuk membantu mereka mengalahkan tentara UTS. Di sini Dr. Sullivan juga ikut andil untuk memperebutkan Dorothy. Peperangan pun terjadi, dan di waktu yang sama tujuan busuk dari perusahaan UTS pun terbongkar, dengan disebarkannya rekaman hasil rapat dari Dr. Sullivan bersama para petinggi dari perusahaan UTS. Sehingga seluruh penduduk bumi dan penduduk UTS mengetahui sebuah kebenaran yang telah disembunyikan selama ini. Space junk falls
lost Earth. Earth destroyed. Foxes anyway. Who cares if a billion lives are lost? Di akhir peperangan, kru kapal Victory dicegat oleh Dr. Sullivan sendiri. Kru kapal Victory hanya bermodalkan persenjataan seadanya. Sedangkan Dr. Sullivan menyerang kru kapal Victory dengan kapal tempur khusus yang sangat canggih. Ketika mereka tampaknya sudah akan kalah, mereka pun menjelaskan rencana mereka yang sebenarnya, bahwa mereka telah mengirimkan Dorothy pergi bersama kapal penyapu luar angkasa yang lainnya, sedangkan kru kapal Victory sengaja membawa bom bersama dengan Dr. Sullivan menjauh dari Dorothy sejauh 5.000 km. Yang artinya, mereka akan mati bersama Dr. Sullivan demi menyelamatkan Dorothy dan seisi bumi. 폭탄은 무조건 터지게 돼 있어. 그럼 피에르한테 꽃님이를 보내면 돼. 일하러 가야 돼. 이 방법밖에 없어. 지구도 되살리고. Sebelum bom meledak, mereka berpamitan dan berterima kasih satu sama lain. Ketika ledakan terjadi, mereka berpikir bahwa semuanya sudah selesai. Radiasi yang dihasilkan tepat berada dekat dengan kapal penyapu luar angkasa lainnya. Bahkan Dr. Sullivan pun sudah menjadi debu bersama kapal tempurnya. Namun tak ada yang menyangka bahwa Dorothy secara diam-diam sudah memanggil banyak nanobot pengurai untuk melindungi seluruh badan kapal Victory. Sehingga kapal Victory beserta seluruh krunya selamat dari efek radiasi ledakan bom. This isn't possible. I did everything right. What happened? Factory did not fall. Earth. They're Lagrangian. 그리고 뭐? 그동안 고모가 함께해서 행복했다? 내가 Around the world are still reeling from the conceived originally as an effort to widen its efforts in rehabilitating the Earth solar system. As for the brave space disaster, UTS said it would. Setelah pertempuran terjadi, semua kembali normal. Perusahaan UTS selaku dalang dari semua tragedi ini meminta maaf kepada seluruh warga UTS dan bumi karena telah menutupi tujuan perusahaan yang sebenarnya. Mereka pun berjanji akan memperbaiki bumi menjadi tempat yang lebih layak huni. Dorothy pun diadopsi oleh Kim sebagai anak angkatnya. Dan tak hanya itu, Dorothy pun menggunakan kekuatannya untuk mencari Sunny, yaitu anak Kim yang telah lama hilang, agar Kim dapat menyampaikan salam perpisahan pada anaknya. This is Sunny. 잘 썼다. 아빠를 만나줄래? 너무 늦게 와서 미안해. 와줘서 너무 고마웠어. 아빠 잘 있어. Kim's 42 hours. Still. Lalu Bob, si robot android, berhasil mencapai impiannya untuk mencangkok kulit baru di tubuh robotnya sehingga tampak seperti seorang perempuan. Kemudian Tiger dan Kim sepakat membawa Dorothy ke bumi untuk memulihkan bumi menjadi tempat yang layak huni. Dan kisah mereka pun berakhir bahagia dengan kru kapal Victory yang kembali menjadi penyapu puing-puing bangunan luar angkasa. 썽들 좀 떨지 마라. 더 다니고 싶어? 즐겨 부르죠. 어떠냐고? 종종 듣곤 해요. 다음에 있어요. 저는 가끔 안 드시고 업동현 이제는 교양을 좀 쌓고시 무서워한다고 문신을 다 지어 태호 삼촌은 새 신발을 10개는 아빠하실 것 같아요. 깜짝이야. 저거 한 400 나온다. 뭘까? Sekian dulu rangkuman cerita dari gua, mohon maaf bila ada kesalahan, dan kalau ada dari kalian yang ingin merequest sebuah film, silahkan tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan juga notifikasinya supaya gua makin sering upload video di channel ini. Semoga hari kalian menyenangkan dan terima kasih.